Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih edisi Jumat 17 Oktober hadir menjumpai Anda. Sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Nanda Kusuma selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan realisasi investasi kuartal 3 tahun 2025 yang mencapai 491,4 triliun rupiah. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, angka ini meningkat 13,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Dan juga dalam kesempatan ini tentunya saya merasa berbahagia karena pada kesempatan ini mungkin realisasi yang investasi yang kami sampaikan adalah salah satu bentuk dari hadiah atau kado yang bisa kita berikan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada Januari sampai dengan September. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya melaporkan hasil realisasi investasi dari Januari Mbak Sarah sampai dengan September 2025. Alhamdulillah secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras dari tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Juga dalam kesempatan ini kami pun menyadari bahwa dalam pencapaian target itu yang paling penting tidak hanya dari segi numbers, dari segi angka pencapaian, tapi yang paling penting juga adalah dari segi investasi yang berkualitas. Itu juga yang kami kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting. Dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif, tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini. Dalam kesempatan ini kita juga selalu secara terus-menerus melakukan peningkatan atau melakukan penyempurnaan dari semua iklim investasi ya, dalam rangka kita meningkatkan iklim investasi kita sehingga lebih memberikan kepastian, lebih memberikan kredibilitas, dan juga memberikan kepastian dari berusaha itu di Indonesia berjalan dengan baik, dengan secara transparan, terbuka, dan juga selalu menunjukkan tata kelola perusahaan, good governance yang terus selalu kita coba tingkatkan. Dan salah satu bentuk dari upaya itu yang boleh saya sampaikan sini adalah sejak pada tanggal 5 Oktober 2025 kami telah menerapkan fiktif positif, yaitu di mana memberi perizinan yang diberikan yang menyangkut beberapa kementerian atau badan lain itu bisa dikeluarkan oleh kementerian kami sesuai dengan service level agreement yang sudah disepakati. Jadi tidak ada lagi keterlambatan dari apa yang sudah dijanjikan kepada para investor. Dan sejauh ini berdasarkan PP yang sudah dikeluarkan, yaitu PP 28 tahun 2025, kami sudah memberikan kurang lebih 132 izin terbit yang lahir dari mekanisme fiktif positif dari sistem online single submission. Walaupun tadi saya sudah menyampaikan secara garis besarnya, tapi mungkin ini adalah breakdown untuk lebih secara detailnya. Mungkin kita mulai dulu investasi yang masuk di triwulan ketiga. Nanti mungkin baru kita masuk pada seluruh the whole 9 month dari Januari sampai dengan September.
alhamdulillah pada triwulan ketiga ini pencapaian investasi kami ini adalah 491,4 triliun, atau kalau kita bandingkan year on year-nya itu peningkatan 13,9% dari 431,5 triliun pada tahun sebelumnya. Dan pencapaian ini kurang lebih adalah 25,8% dari target investasi 1.905,6 triliun yang dicanangkan harus kita capai pada akhir tahun Desember 2025. Jadi target keseluruhannya ini adalah 1.905,6 triliun. Dan yang paling penting buat kami adalah bagaimana di penyerapan tenaga kerjanya. Jadi penyerapan tenaga kerja dilaporkan dan kita lakukan juga verifikasi adalah 696,478.000 orang penyerapan tenaga kerja di Indonesia dari hasil investasi pada triwulan ketiga 2025 ini. Ya, memang kalau kita lihat pembagiannya kurang lebih dari penanaman modal dalam negeri itu kurang lebih 279,4 triliun, yang mana itu memang slightly di atas PMA. PMA-nya 43,1%, PMD-nya 56,9%, dan kalau kita bisa lihat PMA-nya kurang lebih adalah 202 triliun rupiah. Dan memang kita lihat di tengah tantangan yang masih berlangsung geopolitik, ekonomi, tetapi kalau kita lihat tren kedepannya juga sudah terjadi revisi meningkat dari World Bank, OECD. Kita harapkan ini pertumbuhannya juga terus akan meningkat ke depannya. Penyebarannya alhamdulillah ini dari luar Jawa juga lebih mendominasi daripada Jawa, karena harapannya tentu investasi ini tidak hanya terpusat di Jawa, tapi bisa menyebar di seluruh Indonesia, walaupun lokasi yang menduduki urutan 1-2-nya memang masih di Jawa, yaitu Jawa Barat dan di Jakarta. Tetapi pembagiannya memang di luar Jawa ini 54,1%, di Jawa 45,9%. Saya lompat langsung, memang kalau kita lihat kontribusi yang berada dari luar Jawa ini memang ada di Sulawesi Tengah. Ini adalah dari segi hilirisasi mineral yang terjadi di Sulawesi Tengah. Nanti mungkin kita akan eksplor lebih dalam lagi, sehingga terutama kontribusi yang paling besar adalah dari hilirisasi yang berasal dari Sulawesi Tengah apabila kita berbicara dari luar Jawanya. Ya, sektornya kita bisa lihat di sini langsung. Memang dari sektor pertama industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan. Kedua adalah dari pertambangan kurang lebih 11,4% atau 55,9 triliun. Kemudian dari transportasi, gudang dan telekomunikasi ini 10,7%. Kemudian atau 52,6 triliun, diikuti jasa lainnya. Di jasa lainnya ini ada perhotelan, ada pariwisata, ini juga masuk di dalam sini. Dan ini kurang lebih mencapai 9% atau 44,3 triliun. Baru perdagangan dan reparasi seperti dealership mobil dan yang lainnya itu juga termasuk di dalam bracket perdagangan dan reparasi yang mencapai 7% atau 34,5 triliun. Pertanyaan berikutnya, ini negara mana sih kontribusi yang masuk ke Indonesia? Ya kan seperti itu. Nah, memang boleh kalau kita lihat memang negara ini tidak berubah banyak ya, itu cukup concern. Kita lihat Singapura masih menjadi kontributor secara pencatatan investasi masuk melalui Singapura. Dan kalau kita lihat selama ya boleh bilang 10 tahun terakhir ini, Singapura menjadi negara nomor 1 yang masuk ke Indonesia. Pencatatannya adalah kontribusinya pada semester ini 3,8 miliar atau 28,8%, diikuti oleh Hong Kong dan juga oleh Tiongkok. Tapi sebetulnya kalau kita combine dua ini kan angkanya menjadi 4,6 miliar dolar. Ya, kontribusi Indonesia sebenarnya lebih besar dari Singapura kalau kita bicara combine ini. Kemudian diikuti oleh Malaysia 7,4% dan Amerika Serikat 5,8% atau
0,8 miliar US dollar. Ya, kalau kita lihat memang kontribusinya ini secara perlahan meningkat. Kalau dulu masih di level 25%, 26% dari total investasi yang masuk, sekarang dari sektor hilirisasi itu sudah mencapai 30, bahkan 36%. Jadi trennya ini program yang dicanangkan oleh pemerintah ternyata memang memberikan dampak yang positif, terutama dari investasi yang masuk. Dan ini juga membuktikan bahwa kebijakan hilirisasi yang diterapkan ini berjalan. Ini berjalan karena kita lihat, kalau saya sebenarnya dengan angka ya kita lihat persentasenya makin lama makin naik, ya kan. Nah, tetap memang masih didominasi oleh mineral atau dalam hal ini adalah nikel, ya karena obviously kita juga memang penghasil reserve kita terbesar di dunia untuk nikel itu kurang lebih 42%. Jadi memang very significant reserve kita, dan bagaimana kita mempergunakan reserve kita ini secara berkelanjutan, dan salah program-programnya terutama adalah EV battery, ya, electric vehicle battery, yang dimana ini kita ketahui bahwa nikel adalah salah satu komponen utama dari penciptaan nikel battery. Jadi alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada ekosistem yang penuh dari tambang nikel sampai dengan EV battery sendiri, itu termasuk juga recycle battery, jadi sudah ada di Indonesia. Ya, kemudian ini tembaga di perkebunan kita kena bersama kelapa sawit. Program hilirisasi sudah berjalan, tapi tentunya kita ingin mendorong terus ke step-step selanjutnya, karena dengan melakukan hilirisasi sampai tuntas, itu juga akan memberikan multiplier effect yang banyak dari nilai value added, dari nilai daya saing. Nah, oleh sebab itu dari perkebunan, kehutanan yang potensinya ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Dan kita terus berkolaborasi baik dengan kementerian lain, baik dengan badan usaha lain, dengan private sector, dalam rangka pengembangan program hilirisasi yang harapannya juga nanti dari terutama perkebunan dan kehutanan, perikanan, dan kelautan ini juga bisa meningkat dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan dan investasi yang masuk ke Indonesia. Nah, memang kalau di hilirisasi ini, untuk investasi hilirisasi ini memang terbalik dengan yang sebelumnya. Penanaman modal asing lebih tinggi, yaitu 68,4% atau 103,1 triliun. Karena di sisi lain bukan hanya dari segi investasi yang kita butuhkan pada saat hilirisasi, tapi juga dari segi teknologi. Nah, jadi karena teknologi ini mereka di tahap awal ini membawa teknologi, dan di dalam perjalanan ini juga mulai terjadi transfer of teknologi, buat kita itu juga yang paling penting. Karena dengan ini pertumbuhan atau investasi yang masuk ke Indonesia adalah investasi yang berkualitas, yang seperti saya sampaikan. Nah, oleh sebab itu angkanya memang penanaman modal asingnya itu 68,4% atau 103,1 triliun, berbanding PMDN-nya 31,6% atau 47,5 triliun. Dan ini juga karena PMA ini terutama di bidang hilirisasi ini tadi sudah saya sampaikan lebih banyak di luar Jawa, terutama di daerah Sulawesi dan Maluku Utara, sehingga bentuk dari Jawa luar Jawanya bisa lihat bahwa luar Jawa ini untuk hilirisasi mencapai 76,5% atau 115,2 triliun. Sedangkan Jawanya ini 35,4 triliun atau 23,5%. Ini adalah breakdown dari 5 lokasinya. Kita lihat seperti yang saya sampaikan, untuk hilirisasinya nomor 1 di Sulawesi Tengah, Jawa Barat, ketiga Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Jadi dari 5 top 5 destinasi investasi untuk hilirisasi, 3 ada di luar Jawa. Yes. Sulawesi Tengah dan juga Maluku Utara, NTB itu ya Pak ya? Iya, itu Nusa Tenggara Barat. Jadi itu bisa terrefleksi di dalam penanaman dalam luar negeri dan juga penanaman modal asingnya, pembagian secara persentasenya. Ya, kalau kita lihat kembali lagi, ini kita hanya memberikan gambaran penyebaran, bagaimana penyebaran itu telah terjadi cukup merata di semua daerah di Indonesia, dari investasi yang masuk baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025 dari Januari sampai September. Totalnya
kembali lagi saya ulangi 1.434,3 triliun, tetapi inilah penyebarannya yang kami lihat sangat baik, merata. Ya, harapannya penyebaran ini lebih merata lagi ke semua daerah yang ada di Indonesia. Oke, baik Pak Menteri. Dan sini nanti bisa didapatkan lebih informasi dan juga data-data secara detailnya bisa diakses. Karena seperti katakan Pak Menteri tadi masih bisa di breakdown untuk semua sektor dan juga daerah-daerahnya. Ya. Baik, dan sini juga ada top 20 countries bisa dilihat, nanti kita bisa jabarkan bersama Pak Menteri. Dan terima kasih sudah mengakomodir dan juga menjelaskan paparan dari triwulan ketiga dan juga akumulatif dari Januari sampai September 2025. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan kabar mengenai pimpinan PKS yang berkunjung ke Kementerian Pertahanan. Tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja selama 2 hari di Provinsi Maluku Utara. Wapres Gibran melakukan kunjungan kerja diantaranya ke Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, dan Sofifi, Kota Tidore, Kepulauan. Selama kunjungannya, mantan Wali Kota Surakarta ini meninjau sejumlah fasilitas publik, mulai dari rumah sakit, pasar, sekolah rakyat, sekolah Garuda, hingga pengecekan kesehatan gratis di sekolah. Di setiap lokasi, Wapres menyapa langsung para nelayan, petani, dan pelaku UMKM untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan program pemerintah. Dalam sambutannya pemirsa di acara Festival Tara Noate, Wapres menegaskan pentingnya pengawalan program prioritas seperti layanan kesehatan gratis, sekolah rakyat, dan juga pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik di daerah. Kami sebagai pembantu Presiden ingin memastikan program-program visi misi beliau bisa berjalan dengan baik. Jadi saya mohon Bu Gubernur agar program pengecekan kesehatan gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, pembangunan yang sifatnya fisik, ini mohon bisa dikawal. Saat ini kami dari pemerintah pusat juga sudah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Salah satunya dengan program Koperasi Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan kemarin. Rapat itu membahas sejumlah hal, mulai dari soal pangan hingga devisa hasil ekspor. Rapat tersebut diikuti anggota Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rohsan Ruslani, Mendiktik Saintek Brian Yuliarto, Mensesnek Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. Dalam rapat itu, Prabowo memberikan sejumlah arahan strategis di beberapa sektor seperti bidang pertanian, di mana Prabowo memberikan tugas kepada Kementan Andi Amran Sulaiman untuk mulai memproduksi pupuk dengan kualitas tinggi dan terjangkau. Untuk kita terus-menerus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan kita, termasuk di dalamnya tentang aturan devisa hasil ekspor, untuk sekali lagi terus dilakukan penyempurnaan supaya apa yang diharapkan dari diberlakukannya
aturan ini dapat berjalan dengan optimal. Sekaligus juga tadi dibahas mengenai progres peningkatan pajak yang kita harapkan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru. Kita berharap terjadi peningkatan pendapatan pajak kita. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau masyarakat untuk waspada dengan modus penipuan yang menjanjikan visa haji dengan harga yang sangat fantastis. Dan berikut keterangan dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Jamaah dirugikan oleh janji-janji para travel, janji-janjinya PIHK dan sebagainya. Nah, itulah yang di situ yang harus jamaah haji di Indonesia yang mau naik haji harus hati-hati. Karena ada goror, ada ketidakpastian. Makanya kalau kemudian ada yang menjanjikan visa mujamalah, mau jual visa mujamalah, visa furoda, maka harus dipastikan PIHK tersebut itu memiliki legalitas yang kuat, kemudian punya kredibilitas yang juga baik. Jangan sampai kemudian jadi korban penipuan karena tiba-tiba sudah bayar. Bahkan kabarnya saya dilaporkan oleh banyak pihak ada yang dijual visa mujamalah atau visa furoda kemarin itu dijual 500 juta per orang, bahkan ada yang 1 miliar. Nah, coba bayangkan kalau kemudian ternyata tidak dapat visanya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pangan Nusa Expo 2025 resmi digelar di ASBSD City, Tangerang, Banten. Sebanyak 186 pedagang dari berbagai daerah turut memamerkan aneka produk unggulannya. Acara ini resmi dibuka oleh Menteri serta Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan perdagangan dalam negeri. Sebanyak 186 pedagang dari berbagai daerah turut memamerkan aneka produk unggulan lokal yang mencerminkan kekayaan pangan Nusantara. Para buyer kita itu sudah mulai melirik produk-produk Indonesia kita. Karena produk-produk kita memang banyak yang diminati oleh para buyer. Nah, transaksi dagang kalau tahun ini itu ditetapkan 15,5 miliar US dollar. Tetapi kita harapkan nanti perolehannya tentu lebih dari itu malah ya. Jadi melebihi target yang kita tetapkan dan target pengunjung atau buyer termasuk dari dalam negeri kita harapkan bisa mencapai 30.000. Tak hanya menjadi ajang promosi, Pangan Nusa Expo juga menjadi momentum apresiasi melalui pemberian penghargaan kepada pelaku UMKM terpilih. Ada dari 1.000 UKM, kemudian kita kurasi selama mungkin lebih 3 bulan, selama 3 bulan lebih, sehingga kita bisa mendapatkan 10 pemenang ini baik juara 1 maupun juara 2-nya. Sesuai dengan kriterianya, misalnya dari segi inovasinya seperti apa, kemudian tentu saja pertama adalah rasanya bagaimana, kemudian penggunaan bahan bakunya seperti apa, inovasinya bagaimana, kemudian packaging dan segala macam. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU sebagai langkah strategis membuka jalan ekspansi produk Indonesia ke pasar internasional. Dari Tangerang, tim TV One mengabarkan. Pasca insiden robohnya gedung pondok pesantren di Sidoarjo, pemerintah menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait dengan keamanan dan kelayakan bangunan pesantren di Indonesia. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di Kabar Merah Putih. Kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Pasca insiden robohnya musola pondok pesantren di Sidoarjo, pemerintah menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait dengan keamanan dan kelayakan bangunan pesantren di Indonesia. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, pemerintah membahas kerawanan bangunan di pesantren-pesantren di tanah air. Menteri Agama, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Sekretaris Negara hadir dalam rapat untuk menentukan langkah audit dan penanganan. Sedikitnya 80 pesantren saat ini masuk dalam tahap audit tahap pertama dengan anggaran sekitar 25 miliar rupiah. Pemerintah juga akan memberikan pelatihan dasar yang bersertifikat
untuk 25.000 santri usia di atas 18 tahun sebagai bagian dari program vokasi di bidang konstruksi. Langkah ini tidak hanya menyasar pesantren, namun juga yayasan keagamaan, tempat ibadah, dan lembaga pelayanan publik yang dinilai rawan secara struktural. Pemerintah berharap upaya ini dapat mencegah kembali terjadinya insiden seperti di Sidoarjo. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan berkunjung ke Pulau Penyengat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tujuan dari kunjungan ini adalah menyerahkan sertifikat halal sekaligus melihat langsung produk UMKM di pulau bersejarah tersebut. Sebagai destinasi wisata halal, Pulau Penyengat yang dulunya merupakan pusat kerajaan Islam Riau Lingga dan Johor ini, menurut Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana sangat cocok menjadi pusat wisata halal terbesar di Indonesia. Menteri Pariwisata bahkan menyatakan akan mempromosikan desa wisata Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata halal terbesar di ASEAN. Untuk menjadi Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbesar di dunia, Kementerian Pariwisata dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal akan berbenah untuk mensosialisasikan serta meningkatkan transaksi produk halal di berbagai wilayah di Indonesia. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menggelar mendadak festival atau Menfest 2025. Event ini sebagai bentuk transformasi Kadin menjadi organisasi bisnis yang inklusif, terutama menggandeng pengusaha muda milenial ataupun Gen Z yang bergerak di bisnis digital, konten kreator, dan influencer sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi terkini untuk menjadi pejuang ekonomi. Festival ini pemirsa adalah bagian dari rangkaian acara HUT ke-57 Kadin Indonesia Padang menjadi penyelenggara kedua. Menfest 2025 ini diawali dengan senam massal dan cek kesehatan gratis di Parkir Timur Gor Haji Agus Salim Padang. Terpilihnya Sumatera Barat sebagai penyelenggara Menfest 2025 karena dinilai mampu menjadi parameter program Quick Win Kadin Indonesia yang sejalan dengan program pembangunan serta Astacita Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjadikan Kadin milik masyarakat banyak. Kadin hari ini tidak lagi hanya menjadi rumah besar para pelaku usaha, tetapi juga menjadi jembatan antar generasi bisnis konvensional dan generasi digital. Karena kita menyadari arus inovasi, teknologi, dan ekonomi kreatif kini digerakkan oleh anak muda, oleh Gen Z yang lahir di era konektivitas tanpa batas. Kegiatan Menfest by Kadin ini menjadi simbol bahwa dunia usaha harus inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kita ke kabar lainnya, Bursa Tenaga Kerja atau Job Fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor bersama dengan puluhan perusahaan penyedia lowongan kerja diserbu oleh ribuan pencari kerja. Dari 6.000 pelamar diharapkan banyak calon tenaga kerja yang terserap. Sekitar 6.000 lebih para pencari kerja menyerbu lokasi Bursa Tenaga Kerja atau Job Fair di lantai 2 Jambu 2 Plaza di Warung Jambu Kota Bogor yang digelar selama 3 hari, mulai tanggal 15 hingga 17 Oktober 2025. Ada puluhan stand dari berbagai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dari mulai jenjang SMA, SMK, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai disiplin ilmu. Walaupun tadi saya sampaikan tidak mungkin dari 6.000 yang daftar hari ini dapat diterima. Tapi percayalah ini ikhtiar kami pemerintah untuk memulai proses terus mengurangi angka pengangguran dengan melibatkan semua perusahaan yang mau dan terlibat dan berkolaborasi. Dan saya bersyukur kolaborasi hebat ini, ikhtiar bersama ini semoga terus berjalin dan istiqomah ke depannya.
Pendaftaran dilakukan melalui online atau daring. Mereka harus mengisi aplikasi yang disiapkan panitia dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor. Sementara itu, jumlah pengangguran di Kota Bogor yang belum terserap saat ini masih cukup tinggi presentasenya. Dari 6.000 lebih pencari kerja, diharapkan mampu terserap setidaknya sekitar 10% atau sekitar 600 orang dari 2.000 lowongan yang tersedia. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saifuddin, TV One, mengabarkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tengah menelusuri asal-usul simpanan berjangka senilai Rp285 triliun yang tersimpan di sejumlah bank umum. Purbaya menyebut penelusuran dilakukan untuk memastikan sumber dana dan penggunaannya. Purbaya juga mengatakan tidak ada indikasi kecurangan pada simpanan tersebut, namun dirinya akan menginvestigasi lebih lanjut asal-usul simpanan. Menurutnya, penempatan dana sebesar itu di simpanan berjangka dinilai kurang efisien karena imbal hasilnya lebih rendah dari bunga yang dibayar pemerintah. Adapun angka simpanan berjangka 2025 lebih besar dari simpanan berjangka tahun sebelumnya yang hanya menyentuh Rp190 triliun. Kita masih investigasi itu sebenarnya uang apa. Kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang nggak tahu, tapi saya yakin mereka tahu. Itu kan naruh uang di deposito untuk dapat bunga kan. Saya nggak tahu itu uang lembaga-lembaga di bawah pemerintahan atau yang lain. Tapi biasanya setahu saya sih bank kan ngasih kode yang clear. Kalau uang pemerintah ya uang pemerintah kan. Saya kan periksa nanti. Tapi itu kodenya kode apa, Pak? Kode uang pemerintah. Atau dia mau diinvestigasi itu yang mana, Pak? Yang uang pemerintah dan sebagian uang di BI itu sebenarnya masih nggak jelas. Tapi yang di berjangka aja atau gimana? Semuanya. Ada kecurigaan nggak, Pak? Ada kecurigaan mereka main bunga. Itu ada di bank mana aja? Di banyak bank komersial kita, mungkin sebagian Himbara atau swasta, Pak? Himbara mungkin. Tapi saya akan investigasi lagi itu uang apa sebetulnya. Dulu itu dianggapnya uang pemerintah pusat, di situ ditulisnya. Bisa aja mungkin PDP apa-apa. Harusnya sih terpisah kan. Nah, saya akan cek. Beragam informasi lainnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan rekonsiliasi terhadap jumlah badan usaha milik negara atau BUMN. Presiden akan memangkas jumlah BUMN dari 1.000 badan usaha menjadi 200 badan usaha. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reformasi terhadap badan usaha milik negara atau BUMN. Bentuk reformasi tersebut berupa kebijakan rasionalisasi BUMN. Hal ini disampaikan Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di Forum Forbes Global CEO Conference 2025. Prabowo menekankan reformasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara yang selama ini masih rendah. Presiden juga menyampaikan pemerintah telah mengubah peraturan untuk membuka peluang bagi profesional asing memimpin perusahaan BUMN. Direction to the chairman of the Banantara to rationalize everything, cut down from the 1,000 people enterprise maybe to more rational figure, maybe 200. Or 230 or 40, and then run them with international standards. I told the Danantara management to run it on an international business standards. You can look for the best brains, best talents, and I've changed the regulations. Now, expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan perlunya pemimpin politik yang memahami ekonomi dan bisnis agar mampu membuat kebijakan yang rasional dan berbasis data. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Menteri SDM Bahlil Lahadalia bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam kunjungan kerja kali ini, pemirsa, Menteri SDM beserta dengan rombongan meninjau stok gas LPG di salah satu pangkalan LPG. Selain itu, Bahlil juga meninjau titik sumur minyak masyarakat. Rombongan melihat langsung beberapa sumur minyak masyarakat yang tersebar di berbagai titik yang lokasinya berdampingan dengan rumah tempat warga tinggal dan beraktivitas. Ini udah berapa tahun Pak kira-kira kalau ini? Kunjungan ini pemirsa merupakan langkah untuk memastikan implementasi peraturan Menteri SDM nomor 14 sehingga sumur minyak milik masyarakat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Barel. Pernah 1.000 Pak. Barel. Namanya meluing Pak. Harus pemerintah hadir untuk rakyat. Jadi sekarang pemerintah jangan minyak itu dianggap bahwa itu hanya bisnis orang besar. Jangan hanya dikelola oleh kelompok-kelompok itu aja. Minyak ini adalah bagian daripada implementasi pasal 33 Undang-Undang 45. Harus dikelola secara baik. Ya. Kamar Dagang dan Industri Indonesia berkomitmen untuk ikut andil dalam meningkatkan perekonomian di Provinsi Papua Barat. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri bersama dengan jajaran pengurus bersilaturahmi dengan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Di ruang kerja Gubernur, Anindya berdialog dengan Domingus seputar dengan perekonomian di Papua Barat. Dalam hal ini, Kadin Indonesia berkomitmen untuk ikut andil dalam meningkatkan perekonomian di Provinsi Papua Barat dengan cara meningkatkan lapangan kerja di Papua Barat dan menambah jumlah pengusaha yang ada. Sehingga kami berdiskusi langsung dengan Pak Gubernur untuk mendapat arahan bagaimana untuk menggeliatkan perekonomian Papua Barat, meningkatkan juga lapangan kerja, dan menambah jumlah pengusaha-pengusahanya. Tadi kita bicara dari aspek makanan bergizi gratis, program pemerintah pusat yang sangat bagus, sampai kepada kampung nelayan, dan pada saatnya kita juga akan bicara mengenai perdagangan dan investasi, karena Papua Barat ini bagi Kadin Indonesia merupakan salah satu percontohan bahwa walaupun jauh dari Jakarta tapi bisa berkembang karena investasi, perdagangan, dan juga nanti tentunya pertaniannya. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi angkat bicara usai Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Prasetyo juga meminta PSSI yang dipimpin Erick Thohir untuk segera mencari pelatih Timnas Indonesia yang baru. Dengan masalah pemecatan pelatih tim nasional kita yang tentu akibat dari kemarin kita belum berhasil menembus ke Piala Dunia 2026 ya, dan itu bagian dari evaluasi. Nah tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya, karena bagaimanapun kita tidak boleh patah arang, kita harus terus yakin, terus berusaha untuk memperbaiki kualitas tim nasional kita, sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud. Tim DVI Polda Jawa Timur akhirnya berhasil menuntaskan proses identifikasi terhadap seluruh jenazah korban bangunan musola ambruk Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Rabu malam, 5 jenazah korban terakhir berhasil teridentifikasi sehingga total 63 jenazah tuntas teridentifikasi. Data tersebut sesuai dengan data orang hilang yang dilaporkan.
Tim Disaster Victim Identification DVI Polda Jawa Timur Rabu malam 15 Oktober 2025 akhirnya mengumumkan penutupan operasi identifikasi korban insiden bangunan musola ambruk Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran, Sidoarjo. Hal tersebut diumumkan menyusul teridentifikasinya 5 jenazah terakhir yang tersisa di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kelima jenazah tersebut berhasil teridentifikasi melalui pencocokan DNA, data medis, serta data properti. Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 5 kantong jenazah. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 63 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan orang hilang yaitu 63 korban hilang dan sudah teridentifikasi seluruhnya. Dengan berhasilnya diidentifikasi 5 jenazah korban terakhir, tim DVI Polda Jawa Timur telah selesai melakukan identifikasi terhadap seluruh jenazah, yakni 63 jenazah korban insiden bangunan musola ambruk Pondok Pesantren Al-Qazini. Data ini sesuai dengan data orang hilang yang dilaporkan, serta data antemortem dan sampel DNA yang telah diterima oleh tim DVI. 5 jenazah terakhir yang berhasil teridentifikasi oleh tim DVI adalah Solhan, 17 tahun asal Bangkalan, Raihan Rafa Aldiansyah, 14 tahun asal Bangkalan, Fairuz Sirojudin, 16 tahun asal Sidoarjo, Muhammad Deva Sarifudin, 17 tahun asal Nganjuk, dan Zaki, 12 tahun asal Sampang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, narapidana Amar Zoni dan 5 orang kawanannya dipindahkan ke Lapas Keamanan Tinggi Karanganyar, Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah karena melanggar aturan berat karena menjual narkoba dari dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Amar Zoni yang menjadi terpidana dalam kasus narkoba tertangkap oleh petugas sipir rutan Salemba pada tanggal 3 Januari lalu, di mana petugas mendapati barang bukti narkoba jenis sabu seberat 17,61 gram serta ganja seberat 24,84 gram. Menurut Kasubdit Kerjasama Ditjenpas Rika Aprianti, Amar Zoni dan kawanannya akan ditempatkan di ruang penjara 1 orang 1 sel sebagai bagian dari keamanan sekaligus pembinaan, sekaligus juga mendapatkan pendampingan hingga konsultan pembinaan untuk dipantau secara berkala. Beberapa kategori yang memenuhi persyaratan untuk Amar Zoni masuk dalam kategori high risk. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Jadi ini salah satu langkah tegas seperti arahan dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, tidak ada ampun bagi siapapun yang coba main-main narkoba di dalam lapas, apalagi mengedar. Informasi tadi berjumpa kita di Kabar Merah Putih hari ini. Saat lagi ada berita utama kriminal bersama Ninda Febiola yang akan hadir menemani Anda. Saya Daniel Kusuma, terima kasih. Sampai jumpa.